pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini, temanya adalah tenggelam dalam kasih Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 9 dan 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkurang orang yang taat akan Dia. Amin. Jadi firman Tuhan ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Amin. Kalau kita menyadari betapa baiknya Tuhan itu, kita akan tenggelam dalam kasihnya Tuhan. Amin. Siapa yang mau tenggelam dalam kasihnya Tuhan? Tenggelam dalam kasihnya Tuhan artinya apa? Sampai tenggelam tidak terlihat. Siapanya yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat siapanya? Keegoan kita tidak terlihat, manusia lama kita tidak terlihat, sifat lama kita tidak terlihat, karakter lama kita tidak terlihat, tabiat lama kita tidak terlihat, tapi yang terlihat kasihnya Allah. Amin. Jadi tenggelam dalam kasih Allah. Kita berbicara yang kelihatan kasih Allah, kita bergerak kelihatan kasih Allah, kita melakukan aktivitas apapun terlihat kasih Allah ada di dalam diri kita, terbukti ada di dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan tenggelam dalam kasih Allah. Maka dikatakan firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya. Betapa. Maka di firman Tuhan ini di ayat 9 dikatakan kecaplah. Baru setelah dikecap baru dikatakan lihatlah betapa baiknya, amat sangat amat baiknya Tuhan itu. Jadi kata mengecap di situ apalagi pakai partikel lah, kecaplah, itu sudah mengandung kata rasakanlah, sadarilah, nikmatilah. Jadi ini kata kecap itu mengandung kata rasakan, sadari, sekaligus sadari. Ketika kau merasakan kasih Allah, ada rasa sadar, kesadaran sesadar-sadar mungkin bahwa memang benar-benar Tuhan itu baik. Dan kalau kau merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa baiknya, sambil nikmatilah. Amin. Amin. Ya, makanya di firman Tuhan dikatakan, pikulah kok yang kupasang, karena kok yang kupasang enak dan ringan. Kenapa ada kata enak dan ringan? Karena kok itu adalah berkat. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, enggak dapat uang baru berkat. Ketika ada kok artinya apa? Kok artinya ditaruh di mana? Kok artinya apa? Beban. Jadi ketika engkau diberi beban, itu adalah berkat. Maka kecaplah. Kecap kebaikan Tuhan di beban yang sedang ditaruh di pundakmu. Amin. Iya. Jadi jangan dikira kebaikan Tuhan itu, banyak orang mengatakan begini, saya udah ikut Tuhan lama, saya setia sama Tuhan, saya setia pelayanan, kok kenapa ya keadaan keuangan saya seperti ini? Loh, Anda itu menilai Tuhan dari segi uang saja kok. Ya enggak? Coba kalau kita kecap kebaikan Tuhan, tidak ada satupun yang baik yang kita lakukan, tapi Dia mau turun dari surga hanya untuk menemui kita. Amin. Dia mau lahir seperti yang kita akan rayakan, sudah ada tanda-tandanya di perayaan Natal. Dia mau lahir di kandang yang hina, supaya membuat kita yang hina jadi
berharga. Amin. Amin. Ya, coba kecap kebaikan Tuhan. Dia tidak hanya lahir di kandang domba, tapi dia mau naik ke bukit Golgota, mati bagi kita. Amin. Kecaplah kebaikan Tuhan, rasakanlah kasih Tuhan, sadarilah dan plus nikmati. Proses apapun yang sedang engkau jalani itu adalah berkat. Nikmati. Siapakah orang-orang dikatakan di firman Tuhan tadi? Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Engkau yang berbahagia, angkat puji ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Semakin sungguh-sungguh katakan ku ada. Engkau yang berulang tahun katakan. Sebab anugerah, karena Tuhan Yesus engkau ada sekarang. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Pegang di sini. Berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan lagi ku ada. Bayangkan pertama kali kau lahir di bumi ini, sampai engkau bisa berulang tahun, Tuhan tambahkan 1 tahun usiamu, dan terus akan Tuhan perpanjang usiamu. Kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Katakan terima kasih. Kita semua sehat semua karena anugerah Tuhan. Buat hidupku sekarang, ku mau memuji-Mu selamanya. Lagi sungguh-sungguh katakan terima kasih Tuhan. Aku tambahkan usiamu. Yesus, terima kasih Tuhan aku sehat. Yesus, terima kasih Tuhan untuk keluarga yang sehat. Terima kasih untuk cinta-Mu, Rabu, buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hai engkau orang yang berbahagia, engkau yang berlindung kepada Tuhan, tundukkan kepalamu. Katakan terima kasih di hadapan Tuhan saat ini juga. 3 menit kita mengucap syukur di hadapan Tuhan saat ini sebelum firman Tuhan dilanjutkan. Kalau benar-benar engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan, engkau pasti orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Engkau yang harus memberi sesuatu kepada Tuhan, bukan Tuhan yang memberi kepadamu. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untukmu. Tuhan tambahkan usiamu, berarti Tuhan yang memberi. Apa yang menjadi balasanmu yang kau akan beri kepada Tuhan? Katakan,
Yesus, aku akan persembahkan hidupku sebagai balasan atas kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku akan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Katakan Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan janji-Mu di hadapan Tuhan. Kan memuji-Mu selamanya. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah kebaikan Tuhan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan. Orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan gak suka protes. Dalam hidup ini kita tidak boleh protes. Tapi katanya harus apa? Jalani proses. Gak boleh mengeluh, gak boleh menuntut Tuhan. Jadi orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tahu mengecap kebaikan Tuhan. Seperti firman Tuhan di minggu lalu, temanya adalah kasih yang sempurna. Kasih itu sempurna kalau kita balas. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi menebus kita. Kita harus balas kasih Tuhan supaya sempurna. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Jadi ketika kita balas kasihnya Tuhan sempurna. Hari ini firman Tuhan mengatakan kalau kita sudah menerima kasih yang sempurna itu, kita harus tenggelam dari kasih Tuhan dengan cara satu saja caranya, kecaplah kebaikan Tuhan. Coba ingat-ingat seperti yang minggu lalu, berapa besar dosamu tapi Tuhan hapus semuanya. Bukankah itu kebaikan Tuhan? Kecaplah itu kebaikan Tuhan itu, nikmati dan rasakan kebaikan Tuhan. Jadi siapakah orang-orang yang berbahagia? Yaitu orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan yang selalu hidup dalam kasih Tuhan. Ada 3 ciri-ciri orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi perlu kita pahami, ayo kita masuk dalam arus firman Tuhan hari ini. Ada banyak orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan tapi tidak bisa mengecap. Jadi kata kuncinya buat kita hari ini adalah kata mengecap. Dalam kata mengecap ada sikap tahu diri, ada sikap menyadari. Tapi ada banyak orang sudah terima kebaikan Tuhan tapi dia tidak bisa mengecap kebaikan itu. Artinya tidak menyadari kebaikan Tuhan itu, maka dia tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Jadi orang yang mengecap kebaikan Tuhan adalah orang yang pertama-tama sadar bahwa semua yang ada dalam dirinya adalah kebaikan Tuhan. Dan setelah itu
menikmati kebaikan Tuhan itu. Mungkin sedikit saya kasih ilustrasinya seperti ini. Orang kaya meja makannya mewah. Di sana tersedia semua makanan. Sementara orang yang super sangat sederhana, boro-boro makan di meja makan, hanya makan di lantai mungkin lesehan. Dan di sana yang tersedia nasi putih. Kalau makan Senin tempe, Selasa tahu, Rabu pakai kecap toh, bukan kecap lah ya, pakai kecap. Kamis ganti lagi tahu, Rabu Kamis, dan berikutnya tempe mungkin nasi putih. Tapi ada yang berbeda di meja makan si orang kaya. Suami istri atau mungkin anak atau keluarga makan sambil berbantah-bantahan, makan mungkin sambil bertengkar, atau nggak ada situasi yang lain. Mereka semua akur adanya. Ketika ada di meja makan, yang satu mengatakan ini makanan tidak enak, ini kok rasanya pahit. Karena apa? Anggota keluarga itu langganannya adalah dokter. Jadi karena keluarga itu berlangganan dengan dokter, alias keluarga itu bukan keluarga yang sehat secara jasmani, sehingga makanan seenak apapun rasanya tidak enak. Tapi beda dengan satu keluarga yang super sangat sederhana, tapi hidup seperti dikatakan di firman Tuhan, berbahagia, berlindung padanya. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika makan tempe dicocol-cocolin ke sambal, mereka sudah sambil makan sambil tertawa. Mereka makan dengan lahapnya. Mereka makan sambil keringat, sambil menikmati makanan itu dengan luar biasa. Yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, dua keluarga itu sama-sama adalah orang yang percaya Yesus. Yang kedua adalah keluarga itu sama-sama, persamaannya sama-sama menerima kebaikan Tuhan. Tapi yang perbedaannya, keluarga yang satu tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, tapi keluarga yang kedua bisa mengecap kebaikan Tuhan. Apapun yang ada di hadapannya mereka bersyukur. Mereka mengatakan terima kasih Yesus. Mereka menyadari bahwa itu semua adalah berkat Tuhan, dan mereka bisa mengecapnya, menyadarinya, menikmati berkat itu dengan penuh sukacita. Itulah orang-orang yang berbahagia. Tapi tentunya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam tanda petik, bukan berarti kita harus menjadi keluarga yang keuangannya super sederhana, yang hanya bisa makan tempe tahu. Tidak. Tapi yang dimaksud firman Tuhan adalah apapun keadaanmu, mungkin engkau kelimpahan uang, materi, atau mungkin secara keuangan kelihatan yang engkau berkekurangan, tapi itu tidak menghalangi untuk engkau berbahagia. Amin. Caranya cuma satu, kecaplah kebaikan Tuhan. Sadari bahwa saat ini engkau masih punya napas saja, itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Sadari, kalau engkau sudah sadari, engkau tidak akan protes dengan Tuhan. Engkau akan menikmati apapun yang Tuhan percayakan. Itulah orang-orang yang berbahagia. Ada 3 ciri-ciri orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Itu orang-orang yang berbahagia itu adalah 1, selalu merasa tidak pernah kekurangan. Dikatakan di ayat 10, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan, yaitu orang-orang yang masuk kategori orang berbahagia, adalah orang-orang yang selalu merasa tidak pernah kekurangan. Tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan materi, karena memakai prinsip Rasul Paulus. Prinsip Rasul Paulus mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi tidak ada istilah kekurangan. Dan di Amsal dikatakan sedikit cukup, banyak
tidak berkelebihan. Karena ketika sedikit diucap syukurin, akhirnya cukup. Ketika banyak, tidak merasa berlebihan. Karena siap tangan di atas, jadi berkah. Jadi ciri-ciri orang yang berbahagia adalah orang yang selalu merasa tidak pernah berkekurangan. Amin. Apakah Anda itu? Saya lah itu. Siapa? Orang yang berbahagia itu. Kalau engkau yang berbahagia, angkat tanganmu. Katakan, aku tidak pernah berkekurangan. Amin. Itu Tuhan dengar. Jadilah sesuai dengan imanmu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang berbahagia yang sudah mengecap kebaikan Tuhan adalah selalu ingin membalas kasih Tuhan. Amin. Selalu ingin membalas kasih Tuhan karena dia menyadari semua yang ada dalam hidupnya adalah kebaikan Tuhan. Ingin lebih dalam lagi, mengikut Yesus, lebih dalam lagi melayani Tuhan. Dan dia selalu berkata, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan dengan sungguh-sungguh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Apa? Sekali lagi katakan, itulah orang-orang yang berbahagia. Simpel bukan? Harus dikasih PK, dikasih amplop baru mau ikut pelayanan. Ini namanya jual mahal. Harus melayani di tempat yang gedungnya besar, yang orangnya banyak, di gereja besar, baru mau dia pelayanan. Ini namanya jual mahal. Orang seperti itu tidak bisa masuk di istananya Tuhan, karena istananya Yesus adalah kandang domba. Siapa yang mau datang ke kandang domba? Hanya gembala-gembala yang hina dan orang najis. Para raja-raja mau datang, orang-orang terhormat mau datang. Ya, gembala-gembala yang hina dan orang majus yang datang ke kandang, menilik keberadaan Yesus ketika lahir di kandang domba. Jadi jangan jual mahal dengan Tuhan. Amin. Lebih dalam lagi melayani Tuhan. Amin. Ya, katakan, apa yang kulakukan Tuhan belum seberapa dibanding kasih-Mu. Amin. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang berbahagia adalah selalu ingin. Halo, yang ketiga ini lebih luar biasa lagi, selalu ingin membahagiakan orang lain. Katakan amin. Coba tundukkan kepalamu, renungkan firman ini. Coba bayangkan wajah orang yang sudah kau bahagiakan. Ada nggak orang yang sudah kau bahagiakan selama hidupmu? Coba sebutkan nama-nama orang yang sudah kau bahagiakan. Kalau belum ada, minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau sudah bahagiakan orang tuamu? Engkau sudah bahagiakan anakmu? Engkau sudah bahagiakan pasanganmu? Jangan katakan kau mengasihi Tuhan, tapi orang di sekitarmu tidak kau kasihi. Itu bohong. Mengasihi harus ada unsur pengorbanan. Kalau di dalamnya tidak ada pengorbanan, itu bukan kasih, itu hanya sekedar kebaikan. Bagi engkau yang sudah menyebut dalam hati satu nama saja orang yang pernah sudah kau bahagiakan, minimal satu nama, engkaulah orang yang berbahagia.
Bagi engkau yang belum membahagiakan, satu nama saja belum ada kebahagiaan di muka bumi ini. Ketika engkau menyadarinya, engkau menyesal dan mulai sekarang engkau berjanji akan membahagiakan orang yang pantas kebahagiaan, engkau juga adalah orang yang berbahagia. Jadi tentunya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Jadi ingat baik-baik 3 ciri-ciri orang yang berbahagia. Yang pertama adalah orang yang selalu merasa tidak pernah kekurangan. Itulah orang yang berbahagia. Amin. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu ingin lebih dalam lagi membalas kasih Tuhan. Amin. Kalau itu engkau katakan amin. Yang ketiga, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang ingin membahagiakan orang lain, terutama orang yang di sekitarnya, orang yang dia cintai.